Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Kali ini aku akan menjelaskan tentang nasionalisme dan gender spirit Muslimah NU dalam berkontribusi untuk pergerakan Islam inklusif. Berdasarkan pada narasi sejarah tulisan, berfokus menelusuri kontribusi Muslimah NU terutama terhadap pendidikan dan pembentukan spirit Islam inklusif di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sumber data ini diperoleh melalui wawancara dan referensi primer dari ahli semasa reformasi tinggi terkini. Tulisan memperlihatkan bahwa pergerakan Muslimah NU dalam era reformasi kini bermetamorfosa menjadi entitas gerakan Islam inklusif berbasis pendidikan dan politik. Spirit pergerakan Muslimah ini berkontribusi dalam pembentukan transformasi gerakan-gerakan sosial, keumatan, dan kebangsaan. Nasionalisme dan gender. Meskipun hendak mendirikan sebuah negara berdaulat di tanah yang dihuni mayoritas Muslim, para pendiri bangsa sepakat untuk mendirikan sebuah negara di mana semua orang dari berbagai latar belakang identitas dapat hidup bahagia. Setiap komunitas yang menginginkan kebebasan dan tidak adanya diskriminasi atas identitas mereka membutuhkan komitmen kebangsaan yang dibangun bersama secara gotong royong. Nabi Muhammad telah menunjukkan sikap teladan membangun komunitas kebangsaan Madinah. Di sana tidak boleh diskriminasi. Inilah contoh yang harus ditiru untuk menguatkan nasionalisme kebangsaan. Pentingnya mendirikan sebuah negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat telah dicontoh oleh Nabi Muhammad di Madinah. Tujuan mendirikan negara juga telah berlandaskan pada teladan yang telah ditunjukkan Rasulullah, yaitu mewujudkan kedaulatan bagi setiap individu masyarakat. Dalam masyarakat Islam yang dibangun Rasulullah, setiap warga memiliki hak dan martabat yang sama. Sebab itulah para ulama memutuskan kemerdekaan adalah harga mati. Dalam mengisi kemerdekaan, ulama adalah panutan dalam usaha memegang teguh prinsip nasionalisme, sehingga ulama dapat memberi panduan usaha melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Keniscayaan nasionalisme dalam Islam harus mampu menumbuhkan kepribadian pada masyarakat, ekonomi lemah, kebangsaan individu, hak asasi manusia atau HAM, dan kesetaraan gender dalam NU, khususnya keberpihakan terhadap perempuan. Pandangan Islam terhadap kemuliaan perempuan. Dalam prinsip dasar Islam, perempuan berhak mendapatkan perlindungan, memiliki hak untuk memegang teguh keyakinannya, hak untuk memiliki keturunan dan merawat keluarga, dan juga hak perlindungan atas profesinya. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mencari nafkah. Berbeda dengan di Arab, perempuan hanya bertanggung jawab mengurus hal domestik di rumah, sementara laki-laki bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, prinsip kemaslahatan perlu ditetapkan berdasarkan keunikan konteks sosial. Dalam perspektif keagamaan seperti tasawuf misalnya, perempuan tidak dipahami sebatas jenis kelamin yang merupakan biologis. Tasawuf memahami perempuan merupakan simbol sifat jamal Allah, yaitu keindahan dan kelembutan. Pandangan tentang perempuan dan laki-laki sering menjadi diskriminasi. Perempuan yang dianggap lebih inferior, lemah, kurang rasional menjadi objek sehingga mudah dieksploitasi dan direndahkan. Sementara laki-laki didefinisikan lebih superior, lebih kuat, rasional, dan menjadi subjek. Dalam wilayah formalisme agama, perempuan dikekang sedemikian rupa seolah-olah mereka adalah objek atau sumber masalah dan maksiat. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, seperti dalam surat yang pertama, surat Quran An-Nisa ayat 1. Laki-laki dan perempuan sama-sama berasal dari sumber yang sama. Yang kedua, Quran surat Al-A'raf ayat 172, sama-sama berikrar atas keesaan Allah. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 97, sama-sama ditugaskan mengabdi kepada Allah. Yang keempat, Quran surat Al-Baqarah ayat 30, sama-sama menjadi penerus amanah. Yang kelima, Quran surat Al-Baqarah ayat 35, sama-sama dijanjikan surga.
Yang terakhir, Quran Surat Al-A'raf ayat 20, sama-sama berpeluang disesatkan setan. Apabila tidak ada hak kebebasan bagi perempuan, maka dampak yang akan diterima perempuan adalah kerugian sosial yang tak terhitung, pelecehan seksual, seks bebas, diskriminasi di lingkungan sekitar. Karena perempuan selalu dianggap sebagai manusia yang lemah. Kesetaraan yang ditekankan Al-Quran ada dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Nasionalisme dan keberpihakan kepada perempuan merupakan dimensi dalam kebudayaan Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan sangat keagamaan dan jiwa nasionalisme integratif. Nasionalisme dan gender adalah dua aspek yang sangat berkaitan dan perlu diperhatikan. Harmonisme agama dan budaya merupakan prasyarat mewujudkan kemajuan bangsa. Kiai Haji Said Agil Siraj menegaskan agar setiap orang dan lembaga tidak menangani hal-hal yang bukan ahlinya. Dengan begitu, NU beserta seluruh lembaga otonomnya harus bisa konsisten menangani hal-hal ini. Jadi tidak akan banyak orang dan lembaga yang masuk ke wilayah mereka yang bukan ahlinya untuk merusak nilai agama dan budaya, sehingga merusak nilai agama dan budaya dan juga memunculkan pertikaian. Muslimat NU berperan sangat penting terhadap kesetaraan gender dan fokus pada pemberdayaan perempuan dan juga pendidikan anak. Dengan konsentrasinya pada pendidikan, Muslimat NU mempunyai prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya memiliki peran signifikan untuk generasi bangsa. Maka dari itu, nasionalisme dan gender perlu diterapkan sejak dini tentang pentingnya toleransi dalam beragama dan membangun kesadaran gender. Dan karena itu, anak adalah kunci penguatan mental dan karakter bangsa yang sangat efektif untuk diberdayakan melalui lembaga pendidikan dan majelis taklim. Pentingnya hal ini adalah untuk penguatan nilai-nilai keagamaan dan semangat kewarganegaraan. Kerusakan mental anak sekarang terjadi dalam pengasuhan orang tua. Dalam majelis taklim dapat membangun kesadaran orang tua akan pentingnya pembangunan karakter anak. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.